Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani, NIM 2011050200003. Di sini saya akan menanggapi video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berisi tentang penjelasan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian dari kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Bisa disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Apa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari kebijakan fiskal itu? Keuntungan yang kita dapat dalam mempelajari kebijakan fiskal, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ada di negara ini. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal itu ada 5. Yang pertama, untuk pertumbuhan ekonomi. Supaya dalam sebuah negara pertumbuhan ekonomi tersebut bisa berkembang dengan baik. Yang kedua, mencegah pengangguran. Pemerintah bisa memberikan kebijakan fiskal berupa memberikan biaya operasional kepada perusahaan-perusahaan tertentu atau dengan meringankan atau menurunkan tarif pajak kepada perusahaan-perusahaan tertentu, agar nantinya dengan berkurangnya tarif pajak tersebut, perusahaan-perusahaan akan menambah biaya operasionalnya. Tujuan yang ketiga yakni stabilitas harga. Maka pemerintah di sini bisa memberikan kebijakan fiskal berupa menaikkan tingkat suku bunga ketika terjadi inflasi. Tujuan yang keempat yakni mendorong laju inflasi. Ketika pemerintah menurunkan tarif pajak, maka otomatis masyarakat atau perusahaan akan lebih memilih untuk berinvestasi. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada pengusaha, buruh, atau yang lainnya, sehingga mewujudkan rasa keadilan sosial. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Dalam jenis-jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, dan yang kedua, kebijakan fiskal kontraksional. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Dalam kebijakan ini, di mana pemerintah lebih banyak mengeluarkan uang kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Yang kedua, kebijakan kontraksional atau kebijakan pemetaan. Kebijakan ini digunakan oleh pemerintah untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi ketika terjadi inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebijakan fiskal kontraksional ini meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran negara. Adapun komponen dalam kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Dalam hal ini, pemerintah ingin menumbuhkan perekonomian, maka pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara. Komponen kebijakan fiskal yang ketiga yakni kebijakan investasi dan disinvestasi. Dan yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Instrumen kebijakan fiskal ada 6. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Jadi dalam instrumen ini, pemerintah harus menyeimbangkan anggaran belanja dalam suatu negara. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif.
Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Dan yang keenam, pengelolaan anggaran dengan baik. Jadi dalam hal ini, pemerintah harus mengelola atau manajemen anggaran dengan baik. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Dalam hal ini, pemerintah wajib mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran dengan secara baik. Yang keempat, distribusi. Dan yang kelima, stabilisasi untuk menstabilkan harga. Yang keenam, pembangunan. Adapun ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam ada 3. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat pendapatannya. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Jadi dalam hal ini, ketika penghitungan zakat dilaksanakan, patokan untuk mengetahui penghitungan zakat tersebut tidak dari jumlah barang, melainkan dari hasil keuntungan yang didapat. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, memanajemen kekayaan pemerintah. Bagaimana pemerintah memanajemen pendapatan negara dengan baik. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Penjelasan yang terakhir yakni tentang instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ada 7 instrumen. Yang pertama, jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibebankan untuk umat muslim yang tinggal di negara-negara muslim sebagai imbalan dari perlindungan. Yang kedua, ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan yang diperoleh dari jalan ketika memenangkan sebuah peperangan. Yang ketiga, fai adalah harta rampasan yang diperoleh tanpa melalui peperangan. Yang keempat, zakat. Yang kelima, nawaib atau pajak yang khusus dibebankan pada umat muslim yang berbasik kaya. Yang keenam, kharaj, yaitu pajak yang dikumpulkan dari hasil pertanian. Dalam kharaj ini, pajak yang dikumpulkan yaitu pajak yang dihasilkan dari hasil pertanian. Yang ketujuh, amwal fahla, yaitu harta yang tidak memiliki pemilik atau pemiliknya tidak ditemukan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.